Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membahas beberapa latihan soal tentang gerak parabola. Semoga dengan latihan soal ini uh, yang belajar tentang gerak parabola bisa memahaminya. Amin. Baik, kita mulai aja dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, kita bacakan dulu soalnya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukanlah jarak dan tinggi peluru setelah akar 3 second. Pertama, diketahui dulu ya. Diketahui kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya itu 20 meter per second. Nah, dengan sudut itu berarti sudut elevasi alfa. Alfanya 30 derajat. Tentukanlah jarak dan tinggi. Berarti ditanya itu adalah jaraknya itu X, tinggi itu adalah H. Misalkan ya, dimana jaraknya itu setelah akar 3 second. Berarti waktunya ini adalah akar 3 second. Nah, gimana cara jawabnya? Baik, kita akan coba menjawab. Yang pertama kita akan cari jarak dulu. Nah, dalam gerak parabola sebelum kita nyari jarak dan tingginya, langkah baiknya kita nyari kecepatan awal pada arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Dimana caranya? Kita cari dulu V0X. Nah, V0X ini bisa dirumuskan dengan V0 kali cos 30 derajat. Berarti V0-nya tadi berapa? 20. Cos 30 setengah akar 3. Berarti 20 bagi 2 sama dengan 10 akar 3 meter per second. Nah, itu adalah V0X-nya. Sementara V0Y-nya juga kita harus cari juga. Kalau V0X-nya itu V0 cos 30, kalau V0Y-nya berarti V0 kali sin 30. V0-nya 20 kali sin 30 itu setengah, berarti 20 kali setengah, berarti sama aja dengan 20 bagi 2, yaitu 10 meter per second. Nah, udah kita cari V0X sama V0Y-nya. Berarti tinggal kita cari yang pertanyaan pertama adalah jarak. Jaraknya gimana cara mencarinya? Jarak sama dengan Vx kali T. Vx-nya mana? Nah, kalau dalam gerak parabola, kecepatan pada arah sumbu X itu sama dengan kecepatan V0X-nya. Jadi selalu sama, nggak berubah. Karena Vx itu adalah kecepatan pada arah sumbu X yaitu GLB, gerak lurus beraturan, di mana gerak yang kecepatannya tetap. Berarti Vx sama V0X itu sama terus ya. Berarti 10 akar 3 kali, waktunya berapa? Waktunya akar 3. Berarti 10 kali 10 akar 3 kali akar 3 sama dengan, berarti 10 kali akar 3 kali akar 3 kan 3 ya, hilang akarnya. Berarti 10 kali 3, 30. 30 meter. Nah, udah ketemu deh X-nya. Sekarang H-nya, tingginya. Berapakah tingginya setelah akar 3? Berarti rumus H itu sama dengan V0Y kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Nah, V0Y-nya itu 10 kali akar 3 dikurang setengah kali gravitasinya 10 kali akar 3 kuadrat. Nah, 10 kali akar 3 berarti kita kalikan dengan 10 kali akar 3 itu kita dekatin dengan 1,7 ya. Nah, setengah kali 10 atau 10 bagi 2 itu kan 5. Dikali akar 3 kali akar 3, 3, hilang akarnya. 10 kali 1,7, 17. Dikurang 15. 17 kurang 15 sama dengan 2 meter. Nah, ini ya. Begitu cara menjawab soal nomor yang pertama. Lanjut ke soal nomor yang kedua. Soal nomor 2, bola di lapangan ditandang dan tiba kembali di lapangan pada jarak horizontal 320 meter. Jadi kalau misalkan ya,
dan sudut elevasinya 45 derajat, maka kecepatan awal bola adalah, jadi misalkan kalau kita gambar nih ya, nah misalkan ini gerak parabola, jadi bola ditendang dengan kecepatan awal nggak ada, nah ini yang ditanyakan kecepatan awalnya. Terus dia kembali lagi dan tiba kembali di lapangan pada jarak 320 meter horizontalnya. Berarti kalau kita gambar, kembali lagi ke lapangan ini, dia pada jarak 320 meter. Sudut elevasinya 45 derajat. Nah, ini alfanya 45. Berarti yang ditanya apa? Kecepatan awal tadi ya. Berapakah kecepatan awalnya? Nah, 320 meter ini apa? Kalau benda dia dari awal sampai ke akhir dia kembali lagi, itu namanya jarak maksimal. Jadi jarak maksimal ini adalah 320 meter. Berarti kita pakai rumus yang mana nih untuk mendapatkan V0-nya? Berarti rumus yang udah diketahui di sini, yaitu adalah jarak maksimalnya. Gimana cara mencarinya? Jarak maksimal sama dengan V0 kuadrat. Nah, pakai rumus yang ini aja. Sin 2 alfa per G. Nah, jadi jarak maksimal itu per G. Kalau jaraknya sampai ke puncak itu per 2G. Kita masukin rumusnya jarak maksimal 320 meter. 320 ini V0 kuadrat terus sin 2 kali 45 per 10 ya. 10 kalikan ke sini berarti 3200. 3200 sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali 45 yaitu sin 90. Sin 90 itu 1. Berarti V0 kuadrat sama dengan 3200. Berarti V0 sama dengan akar 3200. Berarti sama aja dengan 10 akar 32. 32 itu berarti 16 kali 2. Berarti akar 16 kali 2 kan. Akar 16 kan 4. Berarti 40 akar 2 meter per second. Nah, itu soal nomor 2 ya. Selanjutnya di soal nomor 3 ini ya. Nomor 3 diketahui sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan. Berarti kalau dia bergerak mendatar, ada kecepatan pada arah mendatar nih ya. Kecepatan yang arah mendatar itu kan Vx. Jadi Vx-nya sama dengan 200 meter per second. Melepaskan bom dari ketinggian 500. Berarti ini hanya tingginya 500 meter ya. Terus jika bom jatuh di B dan gravitasinya 10, misalkan ini A, terus ini B. Nah, bom jatuhnya di sini. Maka yang ditanya adalah jarak AB adalah, berarti jarak AB yang ditanya. Nah, jarak ya. Kalau dalam gerak parabola, itu jarak itu rumusnya apa? Jarak sama dengan Vx kali T. Nah, ini persamaannya. Vx kali T. Vx-nya udah ada, tinggal waktunya kita mau cari ya. Nah, cara mencari waktunya gimana? Pakai yang udah diketahui itu kan H tuh ada tinggi. Berarti H itu sama dengan, persamaan H tadi apa? V0Y kali T ditambah setengah G T kuadrat. Ditambah ini karena bolanya dari atas ke bawah ya. Kalau dalam gerak parabola yang tadi sebelumnya tadi ditendang dari bawah menuju ke atas. Kalau ini kan dari atas ke bawah, makanya ditambah. Kalau V0Y-nya mana? Nah, ini kan Vx. Awalnya kan di sini ya. Di atas itu. Misalkan pesawat itu posisinya kayak di puncak ya. Berarti V0Y-nya ya, V0Y-nya nih ya di sini itu 0. Nggak ada kecepatan pada arah sumbu Y. Adanya kecepatannya pada arah sumbu X.
ya, karena pesawat itu horizontal bergeraknya. Sehingga kita tinggal masukin ke sini. Hanya berapa tadi? 500. Ini 0, 0 kali T kan jadi 0, ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti 500 sama dengan 10 bagi 2 itu kan 5. Nah, ini 5. Berarti 5 T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 500 bagi 5, yaitu 100. Maka T sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Udah, tinggal kita masukin ke sini. Jadi, jaraknya sama dengan Vx-nya kan 200 ya. Dikali waktunya 10. Berarti 200 kali 10 sama dengan 2000 meter. Nah, itulah jarak AB-nya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2000 meter. Nah, begitu. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Nomor berapa ya? Nomor 4 ya, soal nomor 4. Nah, sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal V0 dengan sudut elevasinya 60 derajat. Berarti sudut elevasinya 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya. Jadi ketika benda mencapai tinggi maksimum ya, maksudnya gimana? Misalkan gini, ini benda nih ditendang dengan kecepatan awal V0, terus sampai tinggi maksimum nih dia, di titik puncaknya di sini. Nah, dikatakan jaraknya adalah 10 akar 3, berarti dari sini ke sini itu 10 akar 3. Nah, ini jaraknya. X ke puncaknya itu 10 akar 3 meter. Nah, kecepatan awalnya berapa? Berarti ditanya kecepatan awal. Udah, tinggal kita hitung aja. Berarti rumusnya apa? Jarak ke puncak ya. Kita pakai rumus jarak yang di puncak. Jarak ke puncaknya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, kalau ini per 2G. Kalau jarak maksimalnya per G. Berarti jarak ke puncaknya 10 akar 3. Masukin sini 10 akar 3. Sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini yang ditanya. Sin 2 kali 60. Nah, sin 2 kali 60 ya, berarti dibagi 2 kali G. G gravitasi. Gravitasi itu kita tetapkan 10. 2 kali 10, 20. Nah, 20 ini kamu kalikan ke samping sini. Berarti 20 kali 10 akar 3 sama dengan 200 akar 3 sama dengan V0 kuadrat sin 120. Nah, sin 120. Berarti sin 120 itu sama aja dengan sin berapa? Nah, jika bingung, jadi rumusnya untuk mencari sin 2 alfa tadi, bisa kita, misalkan sudutnya yang besar-besar kayak gini ya. Sin 2 alfa itu kan ada persamaannya tuh. 2 kali sin alfa kali cos alfa. Berarti 2 kali, misalkan alfanya tadi 60 ya, berarti 2 kali sin 60 kali cos 60. Berarti berapa tuh? 2 kali sin 60 berapa? Setengah akar 3 cos 60 setengah. Berarti ini coret 2-nya, berarti setengah akar 3. Nah, ini ya. Berarti sin 120 itu sama aja dengan setengah akar 3. Sama aja dengan sin 60 juga. Berarti 200 akar 3 sama dengan V0 kuadrat kali setengah akar 3. Coret deh akar 3-nya ya. Akar 3-nya coret, ini coret akar 3-nya. Nah, setengah kali V0 kuadrat sama dengan 200. Berarti berapa jadinya? 200 sama dengan ya, setengah V0 kuadrat. Maka V0 kuadrat sama dengan 2 kali 200, yaitu 400. Berarti V0 sama dengan akar 400. Akar 400 itu berapa? 20 meter per second. Nah, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.